Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan diskusi kami yang diberikan oleh Bapak Amirul Lutfi STMT, yang dimana pembahasan pertama langsung saja pada saya sendiri. Untuk nama kelompok sudah ada di PPT dan pembahasan. Untuk poin 2.1, pengertian OOP. OOP merupakan sebuah pendekatan untuk pengembangan development suatu software di mana dalam struktur software tersebut didasarkan kepada interaksi objek dalam penyelesaian suatu proses atau tugas. OOP bertujuan untuk memberikan pola pikir dalam pengembangan program. Pola pikir tersebut dapat dipercaya memberikan kemudahan, fleksibilitas, kemudahan pembuatan, pengembangan program, dan perawatan program. Keunggulan dan kekurangan OOP. Keunggulan OOP diantaranya, 1. OOP menyediakan struktur modular yang jelas untuk program sehingga OOP sangat bagus digunakan untuk mendefinisikan tipe data abstrak di mana detail implementasinya tersembunyi. Yang kedua, OOP akan mempermudah dalam memintain dan memodifikasi kode yang sudah ada. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Yang ketiga, OOP menyediakan frameworks untuk library kode di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi oleh programmer. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan graphical user interface GUI. Di samping mempunyai kelebihan OOP, juga mempunyai kekurangan OOP, diantaranya, 1. Tidak memperbolehkan implementasi yang kuat pada reuse. 2. Properti software tidak terikat dalam satu unit fungsional sehingga harus source code di antara komponennya. Yang 3. Source code tersebut mengakibatkan sulitnya pengembangan dan pemeliharaan. Selanjutnya, poin 2.2 akan dijelaskan oleh Diga Syofyani dan seterusnya sampai 2.3 dan 2.5. Kepada Diga, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian inheritance. Jadi, inheritance atau pewarisan merupakan salah satu dari konsep dasar OOP. Inheritance adalah suatu bentuk software reuse di mana kelas memanfaatkan anggota, atribut, dan metode kelas yang telah ada. Nah, maksud memanfaatkan di sini adalah proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada kelas yang baru. Next. Manfaat penggunaan inheritance diantaranya yang pertama bersifat reusable, artinya dapat digunakan kembali. Yang kedua, kemudahan dalam memanage kelas yang memiliki data dan metode yang sama. Yang ketiga, subkelas menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superkelas. Yang keempat, programmer dari C++ dapat mendefinisikan superkelas khusus yang bersifat generik, yang disebut sebagai abstract class yang mendefinisikan kelas sebagai behavior dan state secara umum. Baik, akan saya lanjutkan untuk detik 4, yaitu contoh program menggunakan inheritance. Terbagi 3, yaitu public, private, dan protected. Untuk public, itu dapat digunakan pada semua unsur di kelas maupun in main. Untuk private hanya dapat digunakan pada kelas tersebut, dan protected dapat digunakan pada kelas tersebut dan turunan kelasnya. Next. Ada beberapa istilah pada inheritance. Yang pertama ada extend, itu untuk menambahkan definisi kelas yang menjadi subclass. Yang kedua ada superclass, itu kelas yang mewariskan. Yang ketiga ada subclass, itu yang mendapatkan warisan atau kelas yang diwariskan. Next. Yang keempat ada super, yaitu keyword yang digunakan oleh subclass untuk memanggil konstruktor atau metode. Yang kelima ada method overriding, itu mendefinisikan kembali metode yang sama, baik menggunakan name method maupun signature atau parameter yang diperlukan lainnya. Next. Baik, untuk poin 2.5 akan dijelaskan oleh Diga dan Gema. Kepala Diga dan Gema, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari program inheritance. Nah, jadi inheritance ini merupakan pewarisan sifat.
di mana syarat dari inheritance dari OOP yaitu mempunyai induk atau parents dan juga anak atau child, yang mana anak ini yang nantinya akan mewarisi sifat dari induknya. Untuk induk sendiri kita menggunakan enkapsulasi berupa kelas data berupa protected, di mana tujuannya agar bisa diakses oleh kelas data atau turunan selanjutnya. Nah, untuk input dari induk ini terdiri dari float jam masuk, float jam keluar, chart jenis kendaraan, dan juga string nomor polisi. Selanjutnya untuk anak atau child yang nantinya akan mewarisi sifat dari induk. Untuk child ini kita menggunakan kelas data berupa public data, yaitu pembuatan konstruktor. Untuk inputnya sendiri terdiri dari input jam masuk, input jam keluar, jenis kendaraan, dan juga nomor polisi. Yang mana fungsinya nanti digunakan untuk program yang akan dibuat nanti. Baik, izin melanjutkan. Jadi pada program kali ini kita membuat program dengan input pembayaran pada parkiran gedung Fakultas Teknik Universitas Andalas. Yang inputnya itu ada jenis kendaraan, nomor polisi, mobilnya masuk pukul berapa dan keluar pukul berapa. Dengan output ada jenis kendaraannya, mobil atau motor, dan berapa biaya yang harus dibayarkan, dan serta berapa jam parkiran kendaraan itu parkir di tempat tersebut. Untuk pemilihan kendaraan kita menggunakan jika maka, yaitu if. Yang if ini jika kita memilih kendaraan A, yang pada sini kita A itu adalah motor, B mobil, maka dia akan mengeluarkan jenis kendaraan adalah motor. Misalnya kita memilih A. Jika kendaraannya parkir kurang dari 1 jam, maka outputnya adalah biaya parkir 2.000. Misal dia parkir lebih dari 1 jam, maka biayanya adalah 5.000. Begitupun untuk kendaraan mobil, yaitu dengan char tipe B. Untuk kurang dari 1 jam 5.000, untuk lebih dari 1 jam 10.000, serta total lama parkir. Nah, untuk yang ini kita buatkan fungsi input seperti biasa, itu ada CDAB, untuk nomor polisi kita D, untuk mobil masuk A, dan kita menggunakan input, kita panggil fungsi input pada kelas tadi, lalu kita beri input Andi. Andi ini adalah sebagai pengguna parkiran, dengan fungsinya kita isi ABCD pada fungsi di atas tadi. Langsung kita jalankan. Kita pilih misalnya kendaraannya adalah B atau A. A ada motor kan, masukkan nomor polisi. Nah, misalnya masuk pukul 16.00, keluarnya jam 18.00. Maka di sini akan keluar jenis kendaraan adalah motor, biaya parkir adalah 5.000, dan lama parkir adalah 2 jam. Mungkin itu untuk program inheritance. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Diga dan Gema. Selanjutnya yaitu poin 2.7.8 akan dijelaskan oleh Nadila Fadila. Kepada Nadila Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, poin 2.6, pengertian polimorfisme. Polimorfisme merupakan fitur pemrograman berorientasi objek yang penting setelah pengkapsulan dan pewarisan. Polimorfisme berasal dari bahasa Yunani yang poli artinya banyak dan morphos artinya bentuk. Jadi polimorfisme berarti mempunyai banyak bentuk. Selanjutnya, keuntungan polimorfisme. Keuntungan polimorfisme yaitu yang pertama dapat membuat superkelas yang hanya mendefinisikan behavior namun tidak memberikan implementasi dari metode-metode yang ada. Yang kedua, kelas-kelas yang kita buat sebagai superkelas dapat digunakan untuk membuat kelas-kelas baru berdasar superkelas tersebut dengan karakteristik yang lebih khusus. Yang ketiga, menghindari duplikasi objek dapat menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada, sehingga tidak perlu menuliskan kode dari nol ataupun mengulangnya, namun tetap bisa menambahkan atribut dan atau metode unik dari kelas itu sendiri. Selanjutnya, tipe-tipe
polimorfisme. Polimorfisme memiliki dua tipe, yaitu yang pertama dinamik polimorfisme atau true adalah function overriding sebuah fungsi dalam kelas turunan yang memiliki nama, return tipe argumen function yang sama dengan fungsi dalam kelas induk, atau terjadi ketika deklarasi metode subkelas dengan nama dan parameter yang sama. Yang dua, static polimorfisme atau trivial, merupakan function overloading, penggunaan kembali nama fungsi yang sama tapi dengan argumen yang berbeda, atau penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda atau beda parameter. Berikutnya contoh program yang menggunakan metode polimorfisme. Pada program ini yang dilakukan yang pertama yaitu include luas, segitiga, dan persegi panjang, input panjang dan lebar untuk persegi panjang, dan output hasil perhitungan input panjang dan lebar untuk persegi panjang, alas dan tinggi untuk segitiga. Output hasil perhitungan luas bidang datar. Jadi polimorfisme merupakan bagian dari OOP yang memiliki satu fungsi, bisa dipakai di dua atau lebih di tempat yang berbeda. Langkah yang pertama, buat parent atau induk yang mana kelas diberi nama bidang. Imported untuk mendeklarasi panjang dan lebar, public untuk membuat fungsi panjang dan lebar tanpa pengembalian. Selanjutnya, membuat kelas anak atau child yang diberi nama persegi panjang dan segitiga. Diberi enkapsulasi public dengan nama fungsi yang sama, yaitu area, dengan fungsi kembalian untuk persegi panjang kali lebar, dan untuk segitiga panjang kali lebar bagi 2. Baik, izin melanjutkan. Jadi pada pemrograman kali ini, kita menggunakan fungsi yang sama, yaitu area. Dan pada area segitiga kita masih menggunakan nama panjang dan lebar. Namun itu tidak masalah karena pada output interface-nya kita menggunakan nama alas dan tinggi. Di sini kita menggunakan deklarasikan ABCD dengan menggunakan tipe data integer. Itu untuk input masukannya itu panjang A, lebar B, dan seterusnya. Lalu untuk mengakses dari polimorfisme tadi, kita menggunakan beberapa fungsi, yaitu ada pointer dan address. Nah, yang pertama kita panggil fungsi persegi panjang pada kelas di atas tadi dengan mengubah namanya menjadi PPJG, segitiga pun begitu jadi SGTG. Lalu kita panggil fungsi induk tadi dengan nama bidang, lalu kita kasih pointer. Pointernya diarahkan ke BDG1 atau bidang 1. Kita samadangankan dengan alamat address, alamat dari PPJG ini. Begitupun untuk yang kedua, ada bidang, lalu kita pointerkan dengan bidang 2, sama dengan, lalu kita addresskan dengan SGTG yang ini. Untuk memasukkan nilai ini ke dalam fungsi, kita bisa membuat BDG1 atau yang ini, pointer tadi, lalu kita kasih arrow atau panah, masukkan ke fungsi nilai awal, di mana fungsi nilai awal ini merupakan rumus untuk persegi panjang yang telah kita buat di atas tadi, panjang yang ini, panjang kali lebar. Lalu kita panggil fungsinya dengan memasukkan nilai A, B. Jadi input nanti ada A dan B. Begitupun untuk segitiga. Kita BDG2, kita kasih panah, nilai awal, kita masukkan CD. C dan D itu adalah alas dan tinggi. Selanjutnya, kita buat keluaran atau output dengan cout, luas panjang persegi adalah, lalu kita kasih nilainya dengan PPJG, lalu kita kasih metode atau titik dengan fungsi area. Begitupun untuk segitiga. Kita buat logis segitiga, lalu segitiga, metode atau titik, lalu fungsi area. Mungkin kita coba langsung untuk programnya. Di sini terdapat interface-nya. Lalu perhitungan persegi panjang. Kita masukkan nilai persegi panjang, misalnya 100, lebarnya 10, masukkan segitiga, misalnya 15, misalnya 10. Nah, luas persegi panjang adalah 1000, dan luas segitiga adalah 75. Mungkin sekian penjelasannya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gema dan Nadila. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan itu saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu objek atau OOP merupakan sebuah pendekatan untuk pengembangan atau development suatu software.
di mana dalam struktur software tersebut didasarkan kepada interaksi objek dalam penyelesaian suatu proses atau tugas. Yang kedua yaitu inheritance adalah suatu konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Yang ketiga yaitu polymorphisme, merupakan suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama, dapat memiliki berbagai bentuk, serta dapat berperan sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superclass. Baik, sekian terima kasih kami ucapkan dari kelompok 12. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.